Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, selamat malam. Semoga sehat selalu. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan pewarnaan pada graf. Nah, kami mengambil rekomendasi dari buku Rinaldi Mudir dan juga materi dari Matematika Diskrit ITB dari YouTube. Dari kelompoknya ini, pertama ada saya sendiri, Muki Zulkarnain Nurfalah. Lalu ada rekan kami, yang pertama adalah Ramdan Eka Saputra, lalu ada Renata Mardiana, Setio Dwi Cahyono, dan Verlon Ferdinand Nondah. Kami akan mempresentasikan tentang graf, pewarnaan pada graf. Next. Akan saya sampaikan di sini dimulai dari rekan kami, yaitu Kang Setio. Semoga waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Di sini yaitu perwarnaan graf. Perwarnaan graf itu adalah kasus khusus dari pelabelan graf. Pelabelan di sini maksudnya yaitu memberikan warna pada titik-titik pada batas tertentu. Pewarnaan sisi adalah memberi warna berbeda pada sisi yang bersisian sehingga tidak ada dua sisi yang bersisian mempunyai warna yang sama. Dan ada dua macam pewarnaan simpul dan pewarnaan sisi. Yang dibahas yaitu hanya pewarnaan simpul. Pewarnaan simpul memberi warna pada simpul-simpul graf sedemikian sehingga dua simpul bertetangga mempunyai warna yang berbeda. Terlihat pada contoh gambar di bawah. Pewarnaannya juga berbeda pada tetangga-tetangganya juga. Selanjutnya, lalu aplikasi pewarnaan graf mewarnai peta. Dan peta terdiri atas jumlah wilayah. Wilayah yang dapat menyatakan yaitu kecamatan, kabupaten, provinsi, ataupun negara. Peta diwarnai sedemikian sehingga dua wilayah bertetangga mempunyai warna yang berbeda. Selanjutnya, yang dinyatakan wilayah sebagai simpul dan batas antara dua wilayah bertetangga sebagai sisi. Mewarnai wilayah pada peta berarti mewarnai simpul pada graf yang berkoresponden. Setiap wilayah bertetangga harus mempunyai warna berbeda. Warna setiap simpul harus berbeda. Terlihat pada gambar peta di samping, setiap simpul warna-warnanya pun berbeda, tidak ada yang sama. Selanjutnya. Baik, di sini akan dilanjutkan kembali oleh saya. Bisa di back dulu, Kang Ramdan. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman sekalian bahwa pewarnaan itu yang penting meskipun warnanya hanya sedikit, tapi hanya beberapa warna ya, bisa diperhatikan di sini ada beberapa warna, tapi pewarnaan di sini beda, tidak barengan simpulnya, tidak saling sisi gitu kan. Warna ini dengan warna yang ini juga sama. Mohon maaf, bukan yang ini. Warna yang ini dan ini sama, tapi ini tidak bersisian. Nah, itulah gunanya pewarnaan dalam graf gitu. Jadi maksudnya menyatakan sebagai simpul dan batas antar dua wilayah bertetangga sebagai sisi. Maksudnya seperti itu. Bisa dilanjut? Nah, ini yang pertama adalah peta. Ada sebuah peta, lalu peta dan graf yang mempresentasikannya. Nah, peta tersebut diberikan warna sesuai titik simpulnya, titik simpul 1, titik simpul 2, dan seterusnya. Hingga memiliki sisi masing-masing sisi. Nah, dari sisi masing-masing sisi ini, kita bisa ambil grafnya. Yaitu contoh yang ketiga ini adalah grafnya, mempresentasikan grafnya. Lalu diberi warna lah, pewarnaan simpul, setiap simpul mempunyai warna yang berbeda. Hingga terdapat 4 warna yang sudah, dari 8 simpul ini bisa diwarnai hanya dengan 4 warna, karena tidak saling bersisian. Gitu. Next. Nah, dari pewarnaan graf ini ada yang namanya bilangan kromatik. Bilangan kromatik ini yaitu jumlah minimum warna yang dibutuhkan untuk mewarnai peta. Simbol kromatik ini disimbolkan dengan XG. Suatu graf G yang mempunyai bilangan kromatika dilambangkan dengan XG sama dengan K. Graf di bawah ini memiliki XG sama dengan atau bilangan kromatik sama dengan 3. Bisa kita lihat di sini, meskipun warna merah, hijau, dan biru ini, warna merah, hijau, dan biru ini hanya 3, tapi ini bisa mewakili dari 5 titik, dari titik simpul.
Kenapa? Ini kan dekat nih, merah sama merah, tapi kenapa bisa diwarnai sama? Karena tidak bersisian. Kalau misalkan seperti ini tidak bisa dikatakan bahwa ini tidak bisa diberi warna merah. Sedangkan ini merah bertemu dengan hijau, hijau bertemu dengan merah, merah bertemu dengan hijau. Nah, ini bisa kita gambarkan seperti ini. Next. Graf kosong. Nah, graf kosong ini atau NN memiliki bilangan kromatik sama dengan 1. Karena semua simpul tidak terhubung. Jadi untuk mewarnai semua simpul cukup dibutuhkan satu warna saja. Nah, jadi cukup satu warna saja kalau misalkan tidak memiliki sisi atau tidak saling terhubung. Kalau tidak saling terhubung ya, karena ini tidak terhubung sama ini, kalau terhubung berarti ini warnanya harus beda. Kalau ini ke sini terhubung juga warnanya harus beda. Namun karena tidak terhubung ya udah cukup satu warna saja. Seperti itu. Lanjut. Nah, graf lengkap KN memiliki bilangan kromatik sama dengan N, sebab semua simpul saling terhubung sehingga diperlukan N buah warna. Bisa dilihat, tiap titik simpul ini terhubung ke semua titik simpul. Bisa dilihat, garis pertama ke sini, garis kedua ke sini, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 itu termasuk dengan titik simpulnya sendiri ya, berarti ada 6 sisi. Semuanya pun memiliki 6 sisi. Karena saling terhubung, maka tiap titik simpul ini harus diberi warna. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Ramdan. Maka waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, untuk selanjutnya mungkin kita akan berbicara tentang graf bipartit ya. Bipartit K, M, N. Itu mempunyai bilangan kromatik sama dengan 2. Kenapa 2? Soalnya setiap simpul-simpulnya itu harus diberikan kepada V1 dan juga V2 simpul-simpulnya. Ya, terlihat seperti gambar di bawah ini ya yang tercantum. Oke, selanjutnya. Nah, bilangan bipartit juga berlaku untuk bilangan kromatik juga itu ada berlaku beberapa graf. Yang pertama graf lingkaran. Graf lingkaran itu hanya cukup untuk yang bilangan ganjil. Untuk bilangan ganjil itu memiliki bilangan kromatik itu sama dengan 3. Sedangkan yang genap itu sama dengan 2. Nah, untuk yang pohon itu bilangan kromatiknya pasti sama dengan 2. Nah, kalau misalkan untuk graf-graf yang lain itu belum dinyatakan secara umum ya bilangan kromatiknya seperti apa gitu. Nah, juga di sini ada beberapa teorema gitu. Yang pertama untuk pewarnaan ya maksudnya. Teorema pewarnaan yang pertama itu ada teorema 1 memiliki bilangan kromatik graf planar itu kurang dari sama dengan 6. Nah, yang kedua ada teorema 2. Bilangan kromatiknya itu graf planarnya kurang dari sama dengan 5, jadi lebih menyusut ya. Terus ada yang ketiga, bilangan kromatiknya itu kurang dari sama dengan 4. Nah, kalau misalkan untuk teorema 4 ini berhasil menjawab persoalan 4 warna yang diajukan pada abad 19. Dapatkah sembarang graf planar diwarnai hanya dengan 4 warna saja? Nah, jawabannya itu ada ditemukan oleh si Apple dan Haken ini. Haken katanya dia menggunakan komputer untuk menganalisis 2000 graf untuk melibatkan jutaan kasus. Nah, untuk simpelnya dari jutaan analisis tadi 2000 tadi, ternyata kita hanya cukup 4 warna saja untuk mewarnai sembarang peta yang terlihat dari gambar di sini ya. Walaupun ini banyak tuh kita berdempetan gitu ya si ininya bagian-bagiannya, tapi dengan 4 warna saja itu bisa mewarnai semua sembarang peta ini gitu, simbol-simbolnya. Jadi tidak ada warna yang menyatu antara sisi kanan dan sisi kiri atau atas dan bawah. Selanjutnya dikembalikan lagi kepada Kang Mulki. Untuk selanjutnya itu aplikasi lain pewarnaan graf itu penjadwalan. Misalkan terdapat 8 orang mahasiswa dan 5 buah mata kuliah yang dapat dipilihnya. Nah, tabel berikut ini memperlihatkan matriks 5 mata kuliah dan 8 orang mahasiswa. Untuk angka 1 itu menunjukkan bahwa mahasiswa memilih mata kuliah, sedangkan angka kosong menyatakan mahasiswa tidak memilih mata kuliah. Contohnya seperti elemen 1 ini, elemen 1B
Berarti mahasiswa satu memilih elemen mata kuliah B. Nah, untuk kosong berarti dia tidak memilihnya. Lanjut. Slide selanjutnya, Kang. Nah, berapa paling sedikit jumlah hari yang dibutuhkan untuk jadwal ujian tersebut sedemikian sehingga semua mahasiswa yang dapat mengikuti ujian mata kuliah yang diambilnya tanpa bertabrakan waktunya dengan jadwal ujian kuliah lain yang juga diambilnya. Penyelesaiannya itu simpul adalah mata kuliah, dan sisi adalah ada mahasiswa yang mengambil kedua mata kuliah dua simpul. Selanjutnya, nah untuk gambar A itu menunjukkan bahwa grafik persoalan penjadwalan ujian 5 mata kuliah untuk 8 orang mahasiswa. Nah, yang B itu hasil pewarnaan pada simpul-simpul graf. Nah, bilangan kromatik graf pada gambar di atas itu 2. Jadi ujian mata kuliah A, E, dan D itu dapat dilaksanakan bersamaan. Sedangkan ujian mata kuliah B dan C dilakukan bersamaan, tetapi pada waktu yang berbeda dengan mata kuliah A, E, dan D. Untuk selanjutnya, saya lanjutkan ke Kang Mulki. Baik teman-teman sekalian, berikut adalah presentasi dari kelompok 3 tentang pewarnaan graf. Barangkali dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di ELB ataupun ditanyakan di grup kelas tentang matematika diskrit. Sekian pembawaan dari kami. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.